Renungan Harian Selasa 13 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-28. Berikanlah sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Saudara-saudariku terkasih, banyak keluhan terdengar ketika petugas kolektan bersama beberapa pengurus gereja menghitung persembahan hari Minggu. Terlihat banyak uang persembahan terlipat-lipat, digulung, ada yang robek, dan beberapa kali ditemukan uang palsu. Pertanyaannya adalah, mengapa orang memasukkan uang yang sudah kusut, terlipat-lipat, robek ke dalam kotak persembahan? Bila saya melihat persembahan anak-anak, mereka memberi dengan sikap polos, ikhlas, tidak malu, dan uangnya tidak dilipat-lipat. Sedangkan seorang remaja, OMK, dan orang tua memberi dengan sikap polos, ikhlas, tetapi kadang uangnya dilipat-lipat karena malu akan ketahuan jumlah persembahannya. Kita perlu belajar memberi persembahan dari seorang anak kecil. Saudara-saudariku terkasih, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, membuahkan sebuah tanggapan serius dari Yesus berupa sikap kecaman. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Saudara-saudari, Yesus mengancam orang-orang Farisi karena mereka hanya memperhatikan hal-hal atau tindakan yang lahiriah belaka. Yang penting dalam hidup dan karya manusia adalah wujud yang menjiwainya. Wujud itu sama dengan keterlibatan pribadinya. Artinya, bukan hanya bagian luar yang diperhatikan atau dinilai, tetapi bagian dalam juga harus diperhatikan. Bukan hanya mengundang Yesus untuk mencobanya, tetapi mengundang Yesus dengan tulus ikhlas, melayani Yesus dengan hati yang bersih dan murni. Mengapa harus bertindak demikian? Karena Allah yang menciptakan manusia secara utuh bagian luar dan bagian dalam. Di samping itu juga, kecaman itu, Yesus menuntut mereka untuk menunjukkan sikap memberi yang sungguh, sehingga menghasilkan sesuatu yang konkret, nyata. Contoh yang disebutkan Yesus adalah memberi sedekah, memberi derma, memberi kolekte. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Di sini Yesus memikirkan hal yang lebih dalam. Ia menuntut untuk memberi dari hati, memberi secara tulus ikhlas, bukan karena terpaksa atau bukan untuk mendapat pujian atau dilihat orang. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus berupa kecamannya kepada orang Farisi yang mengundang Dia makan di rumahnya menjadi awasan juga bagi kita sekalian. Kita sering memberi penilaian kepada seseorang hanya dari sikap yang ditampilkan. Kita tidak melihat sikap hatinya. Kita tidak sportif memberi penilaian kepada saudara-saudari kita. Kita juga sering melayani umat, keluarga, dan sesama tidak ikhlas hati, kadang karena terpaksa, kadang juga karena dipaksa. Kita dituntut untuk beri dengan ikhlas hati, sukarela untuk berkorban, sukarela untuk memberi.
Kita juga sering memberi kepada Tuhan dengan begitu banyak pertimbangan. Kita memberi kolekte asal-asalan, tidak ikhlas hati, dan kadang berat hati, masih menghitung untung dan ruginya. Mari kita renungkan pernyataan Yesus ini. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Semoga. Amin.